ilmu yang bermanfaat sampai kalau dia masuk surga. Bahkan kalau tulus, orang itu semakin banyak mendengarkan ilmu, dia semakin merasa lapar. Orang yang menuntut ilmu itu akan semakin serakah kalau semakin banyak dia dapat. Biasanya begitu. Bagaimana orang yang bekerja cari dunia? Orang cari dunia, kerja awalnya pokoknya yang penting bisa makan. Tapi begitu dapat semakin rakus, semakin dapat hasil dari kerja itu dapat banyak, dia semakin rakus. Nah, orang yang berilmu, orang yang belajar itu kira-kira juga begitu. Saking nikmatnya, Imam Syafi'i ditanya, coba gambarkan kepadaku, bagaimana kamu merasakan mencari ilmu tuh, nikmatnya mencari ilmu tuh, yang kamu rasakan bagaimana? Imam Syafi'i menjawab, kalau saya mendengar ilmu itu saking nikmatnya, saya berharap semua anggota badan itu jadi telinga sehingga semua merasakan itu nikmatnya mendengar ilmu. Kalau mendengar ilmu itu telinga, ya kan, saking nikmatnya itu Imam Syafi'i. Masa iya gitu kalau kita dengar pengajian kok ngantuk bawaannya ya. Apa ada orang sekarang ya? Kalau belajar adab, mempelajari adab, karena adab itu ilmu itu ya, ilmu itu kamu bisa belajar. Sabar itu apa? Sabar itu menahan hati supaya nggak dongkol, menahan lisan supaya nggak ngomel-ngomel, menahan anggota badan supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terkendali. Itu sabar. Definisinya bisa kamu hafal, ya kan? Tapi kalau praktek belum tentu. Spontan gitu, dicibir sama orang, itu spontan itu terkadang nggak bisa. Itu perlu belajar. Belajar bagaimana? Mungkin dari orang. Imam Syafi'i itu ditanya, bagaimana kamu cara belajar itu, adab itu terkadang perlu belajar sama orang. Orang yang bodoh terkadang lebih penyabar daripada yang pintar. Maka orang yang pintar kadang perlu belajar kesabaran itu dari orang-orang bodoh. Terkadang ya, orang pintar nggak sabaran. Orang miskin itu lebih penyabar, kan? Ngalahan. Nah, terkadang kita selain belajar ilmu, belajar adab. Imam Syafi'i ditanya, kalau nikmatnya belajar adab, seperti apa? Kamu semangat kamu untuk belajar adab itu seperti apa? Seperti seorang ibu yang punya anak tunggal dan hilang. Kira-kira bagaimana dia mencari anaknya itu? Orang punya anak tunggal, hilang. Bagaimana dia berusaha untuk mencari anak? Nah, itu keinginan untuk mencari adab itu seperti itu. Walan yasba'a mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Maka jangan pernah bosan belajar 6 tahun habis itu enggak belajar. Udah capek saya belajar sejak bayi. Tapi memang masing-masing itu ada waktunya. Kalau kamu dituntut untuk beramal, jangan beralasan meninggalkan suatu amalan karena mau belajar. Nanti kalau udah jadi ustazah, ya kan, saya pengen belajar.
Nah, alasannya mau belajar, mau murojaah, suruh melaksanakan tugas, mengajar, melaksanakan tugas, daur dan lain-lain, pembinaan, malas. Maka terkadang repot ya cari guru itu kalau mau ngurusi anak ya nggak pinter-pinter amat. Kalau cari yang pinter banget biasanya nggak sabar ngurusi anak. Paling setahun habis itu sekolah lagi. Akhirnya regenerasi juga terhambat. Ini harus seimbang. Orang harus tahu kapan dia harus beramal, karena inti itu adalah amal. Amal tidak jaminan kualitasnya adalah ilmu. Maka dia harus berjalan seiring. Terkadang lebih banyak porsi belajarnya, terkadang banyak porsi beramalnya. Idman humani la yasba'ani, ada dua orang rakus yang tidak pernah merasa kenyang, talibu ilmin wa talibu dunya. Tadi sudah kita singgung. Orang yang mengejar ilmu dan orang yang mengejar dunia. Fakun khairat talibain, maka jadilah kamu orang rakus yang baik, rakus tapi baik. Yaitu orang yang rakus dengan ilmu. Fa in aradta dawaan likasrati nisyanika fasma sadisa sittatin fil Islam yasrahul qadiyah. Kalau kamu terkena penyakit pelupa, karena ilmu itu afatul ilmi nisyan. Orang yang berilmu itu ya, kalau tidak terkendali dan dari awal tidak dikawal, itu semakin rawan tidak beradab. Makanya hati-hati. Karena semakin ilmu, dia dikasih tahu bahwa ilmu itu mulia dan orang berilmu itu mulia. Setelah dia berilmu, dia merasa harus dimuliakan. Dan memang sepatutnya begitu. Orang berilmu itu harus dimuliakan. Tapi seorang yang berilmu, dia harus suudzon terhadap dirinya, husnudzon kepada orang lain. Kalau kamu kena penyakit gampang lupa atau lupa, maka dengarkanlah resep obat dari orang yang keenam masuk Islam, Ibnu Mas'ud. Masuk ulama sahabat, ulamanya sahabat. Inilah ahsibu rajulayan sal ilma kama ta'allamahu lil khati'ati ya'maluha. Saya perkirakan seorang itu kalau belajar terus lupa, itu sebabnya adalah karena dosa yang dia lakukan. Kalau dia itu belajar sambil maksiat kok nggak lupa-lupa, itu jebakan. Lihat aja, dia tidak akan tambah baik. Pada dasarnya ilmu itu adalah menuntun orang menjadi lebih baik. Kalau dia belajar kok nggak lupa karena banyak maksiat, nggak lupa, nggak akan tambah baik. Mungkin dia akan tambah sombong. Orang berbuat maksiat dengan ilmu terkadang lebih berbahaya daripada orang bodoh bermaksiat. Orang bodoh gampang ketahuan, gampang dihukum, ya kan? Nggak tahu dia cara sembunyi, cara menghindari hukuman, ya kan? Cara bohong, ditanya kamu melanggar, iya, karena dia nggak bisa bohong, lunga-plungu. Nah, kalau orang pinter, saya udah siapkan nanti kalau ditanya.
Wala ba'sa 'alaika in zalalta taliban lil ilmi fa'azazta matluban. Dan tidak apa-apa kamu merendahkan diri untuk mendapatkan ilmu. Kamu kalau sudah berilmu, kamu akan menjadi orang yang mulia. Karena dicari orang. Dicari orang untuk belajar. Dulu ada namanya Abu Amr, itu salah satu imam Qura ya. Yang konon mungkin yang paling fakih itu Abu Amr dari Qura Sab'ah. Mungkin yang paling banyak gurunya dia. Paling banyak sanadnya daripada imam-imam yang lain. Saking dihormatinya dia itu, itu Imam Hasan Basri. Hasan Basri itu juga Sayyidut Tabi'in ya, Hakimut Tabi'in, Tabi'in senior, banyak perkataannya yang jadi. Beliau mengomentari sikap orang terhadap Abu Amr itu nyaris kayaknya seorang ulama itu menjadi Tuhan selain Allah. Saking dihormatinya. Mungkin karena perasaan itu juga, semacam Imam Ghazali itu setelah dulunya yatim ya kan, terlantar, akhirnya menjadi orang yang sangat mulia karena Hujjatul Islam dia itu. Semua tokoh madhab belajarnya sama dia. Akhirnya dia menghilang untuk mengoreksi hatinya. Makanya Imam Ghazali itu kritiknya terhadap ulama itu juga tajam. Orang bodoh ya dikritik. Orang pinter tidak kalah pedesnya. Karena orang pinter itu juga ada kadang lebih pinter memoles riaknya. Kayaknya nangis, tapi nangis itu bukan karena takut kepada Allah. Nangis itu supaya tambah populer. Kayaknya miskin, tapi miskinnya itu sebenarnya bukan karena supaya dia tambah terhormat. Kaya itu juga rawan salah, orang ulama itu. Miskin juga rawan salah. Jangan aman kalau sudah kamu miskin terus zuhud, nggak punya apa-apa. Karena gengsi itu lebih besar itu, menikmati gengsi itu terkadang lebih besar daripada sekedar nikmatnya makan enak, nikmatnya naik jadi ulama, kesana kemari dijemput pakai mobil mewah atau diberi mobil mewah, itu juga bisa memalingkan niat. Tapi jadi ulama miskin, dikasih apa-apa nggak mau, rumahnya jelek, itu juga rawan. Rawan karena kalau mungkin Imam Ghazali atau yang lain di dalam Minhajul Qasidin, karena Minhajul Qasidin itu ringkasan dari Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Semua unsur duniawi itu keluar satu-satu dari nafsu, dari hati manusia. Yang terakhir kali gengsi itu, huburi asah. Orang bisa bersabar tidak makan hanya untuk dihormati orang. Tapi kalau direcehkan orang, itu nggak bisa. Karena harga diri. Fatawadhu liman ta'allamtum. Kamu rendahkanlah dirimu di hadapan orang yang kamu belajar kepadanya, kepada gurumu. Kamu sedang berguru kepada siapa, kamu rendahkan dirimu. Waliman 'allamtumuhu, dan kepada orang-orang yang kamu ajari, kepada murid-muridmu. Wala takunu jababiratal ulama. Jangan jadi ulama yang kasar, sombong. Fala ba'sa 'alaika wala ta'naf 'anir ruju'i ilal haq. Jangan gengsi untuk berbenah diri kalau kamu sedang keliru.
kembali. Kalau memang kamu salah, jangan gengsi untuk memperbaiki diri. Wa tadzakar qaula Umar radhiyallahu anhu. Ingat apa yang dikatakan Umar, kullun nasi afqahu min Umar. Semua orang ini lebih faqih daripada Umar. Wa alamatu rusukhika fil ilmi ziyadatul khasyah. Kamu tambah ilmumu itu kokoh berarti tambah khusyuk, tambah takut kepada Allah, khasyah. Kalau tambah pinter, tambah kemaki, nah itu pertanda itu maghrur, tertipu itu. Semakin kamu tambah ilmu, mestinya ya kan, semakin senior, kelas 6 itu kan kelas paling senior. Semakin naik kelas itu semakin khasyah. Kalau semakin senior tidak semakin khasyah, maka dosanya lebih besar daripada yang man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Hadza Ibnul Mubarak yaqulu li Ibni Iyad rahimahumallah taala. Ibnul Mubarak mengatakan kepada Ibnu Iyad, aktsarukum ilman yambaghi ayyakuna aktsarukum khaufan. Orang yang lebih tahu, lebih banyak ilmunya di antara kalian, sepatutnya menjadi orang yang lebih banyak takutnya. Karena Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena yang takut kepada Allah itu adalah hanyalah dari hamba-hambanya yang ulama. Lidza awwalu ma tafqadunahu min dinikum al-khusyu'. Oleh karena itu, pertama kali yang hilang dari ajaran kalian itu adalah khusyuk, takut atau merendah karena takut. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Tertunduk, wajah-wajah hari itu tertunduk karena saking takutnya melihat keadaan hari kiamat. Semakin orang itu tahu, semakin bertambah ilmu, tentunya semakin orang itu tunduk karena takut, khawatir. Meskipun ya orang-orang yang khusyuk itu juga tidak lepas dari, semakin khusyuk itu bukan kamu semakin aman, belum tentu aman dari setan. Khawarij itu orang-orang yang sangat khusyuk, tapi termasuk kelompok yang pertama kali menyempal dari Islam, dari kaum muslimin. Kilabun nar. Dan itu semuanya adalah ilmu yang membedakan. Naam awwalu syai'in yurfa'u min hadhil umma al-khusyu' hatta la tara fiha khasyi'an. Benar bahwa pertama kali yang terangkat, yang hilang dari umat ini adalah khusyuk. Maka termasuk mungkin ini PR bagi bagian kesantrian. Untuk mempertahankan khusyuk, karena khusyuk itu salah satu, berarti khusyuk itu salah satu indikasi yang harus dipertahankan suksesnya dalam mentarbiyah. Sukses di dalam mentarbiyah itu diantaranya adalah khusyuk. Gak ada lagi orang semakin senior semakin rawan gabut. Ya Allah, penyakit apa lagi? Zaman saya nggak ada dulu istilah itu.
ulang, bingung, nggak jelas. Kabut itu di antara obatnya adalah ziarah kubur. Aksiru zikra hadzimil ladzat. Nah, kalau gabut pergi ke kuburan. Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Wa dhabitul masirati sahihati fil ilmi an tastash'ira ta'ma qaulihim kullama izdadtu ilman bijahli. Kalau perjalanan menuntut perjalanan itu akan terkontrol dengan baik patokannya untuk mengontrol, untuk mengukur apakah perjalanan belajar kita itu benar, maka hendaknya kamu coba rasakan apa yang dikatakan mereka, yaitu kullama izdadtu ilman bijahli. Semakin saya tambah ilmu, semakin saya tahu bahwa terhadap kebodohanku. Semakin saya tahu, tambah pengetahuan, semakin saya tahu bahwa semakin saya tahu terhadap kebodohanku. Makanya semakin orang merasa pintar itu semakin bodoh. Balikannya. Semakin orang itu merasa pintar semakin bodoh. Wa ma'al tofa ayyal haja qalbuka 'ala dawam. Dan alangkah lembutnya kalau hatimu itu selalu dapat bergumam, mengucapkan dalam hati, berucap ilahi anal jahilu fi ilmi fa kaifa la akunu jahilan fi jahli. Ya Allah, saya itu bodoh meskipun ada ilmu yang saya miliki. Lalu bagaimana kalau saya tidak bodoh? Kalau saya tidak tahu. Wa man ista'ana billah a'anahu. Dan siapa yang mohon pertolongan kepada Allah, niscaya Allah akan menolongnya. Walikai tablughu munakum tanasahu fil ilmi. Supaya kamu dapat mencapai target belajar kamu, dapat lebih efektif belajar, maka salinglah tanasuh, memberikan masukan. Jangan belajar sendiri-sendiri. Belajar terkadang perlu musyawarah, perlu spesialisasi dalam tahap tertentu, perlu spesialisasi. Kita ini kalau fokus satu kelompok itu fokus di Al-Quran saja, qiraah misalkan, itu nggak ada habisnya. Kalaupun kamu gali sampai mati juga nggak akan habis, ya kan? Tapi kalau itu sampai menutup diri, maka banyak hal yang kamu tidak imbang. Kehidupan ini perlu banyak macam ilmu. Ada ilmu fikih, ilmu akidah, dan termasuk ilmu-ilmu terapan dalam kehidupan kita. Ada pembagian spesialisasi. Atau sama-sama kita belajar satu bidang ilmu yang sama, itu saling mengingatkan. Apa yang kamu paham, apa yang lain paham. Yang satu lebih cepat menghafal, yang satu lebih cepat memahami. Dan seterusnya. Maka perlu hidup bersama. Nah, kita ini juga konsepnya adalah konsep klasikal. Harapan kita selalu kita ingatkan. Kita ingin melahirkan satu angkatan, bukan hanya privat. Mungkin privat itu lebih cepat ya, nggak perlu tunggu-tungguan. Pokoknya kamu cepat ya, kamu pandai, kamu cepat. Tapi hikmahnya kita bekerja bersama, belajar bersama itu
kita terbiasa nunggu orang. Dan tahu susahnya nunggu orang itu. Makanya jangan lelet. Udah tahu ditunggu, biarin. Ya kan? Kamu kalau ditinggal nanti bisa diterkam serigala, ya kan? As-syaitanu ma'al wahid. Innama ya'kulu dhi'bu al-ghanamal qasiyah. Tapi kita biasa menunggu orang. Maka orang yang pintar, orang yang faqih itu diantaranya tahu kapan dia harus menunggu, kapan dia harus meninggal. Harus meninggalkan. Kadang untuk menyelamatkan misi itu harus ditinggalkan. Bukan hanya gregetan, biarin aja. Syukurin, nggak naik syukurin. Wala yaktum ba'dukum ba'dha fa inna khiyanata ahadikum fi ilmihi asyaddu min khiyanatihi fi malihi. Jangan saling menyembunyikan. Kamu tahu, jangan sembunyikan dari yang lain, kasih tahu juga yang lain. Jangan terus supaya yang lain tidak tahu, supaya eksklusif, kamu merasa punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kasih tahu yang lain, kecuali ya kalau ujian, ya kalau ujian itu tes, jangan kamu mengasih tahu yang lain, itu malah pengkhianatan, ya kan? Itu bukan setia kawan. Ya. Kalau waktu belajar persiapan ujian kamu ngasih tahu, itu bagus, itu setia kawan, ya kan? Kawanmu tidur kamu bangunin, itu setia kawan. Jangan tidur kamu ikut-ikutan tidur. Itu nggak setia kawan. Sesungguhnya pengkhianatan kalian pada masalah ilmu itu lebih berat daripada berkhianat pada masalah harta, pelit dalam harta. Kamu berlagak miskin supaya nggak dipungut iuran, itu pengkhianat. Bukan zuhud itu, ya. Bukan zuhud. Biar melas, orang kasihan. Kalau ada indikasi itu kamu harus berlagak, berlente gitu. Orang kalau ada butuh itu pertama kali datangnya kepada kamu. Wa innallaha sa'ilukum fal mu'minuna nasahatun, kan sungguhnya Allah akan mempertanyai kalian kekompakan kalian. Yang paling utama tentunya adalah kekompakan untuk menjaga keimanan, untuk menjadi hamba-hamba Allah. Kunu ibadallahi ikhwana. Dan kekompakan ini adalah termasuk unsur terkuat dalam Islam. Innam ad-dinu an-nasihah. Din itu dibangun di atas fondasi kesetiaan. Kesetiaan itu terkadang ya, kalau kita bisa sudah cepat, tahu-tahu kawan kita sandalnya putus, kita harus sabar. Begitu juga yang lain-lain. Kadang gara-gara satu orang kita mungkin terhambat mendapatkan sesuatu. Itu harus sabar. Fal mu'minuna nasahatun. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang punya kesetiaan. Setia kawan. Tulus. Kalau pernah kamu bersama di sini, di luar jangan pura-pura nggak kenal. Apalagi udah 6 tahun. Husnul ahdi minal iman. Orang pernah ketemu sehari, misalkan ketemu di
di pasar, kemudian ada saling memberikan kebaikan, maka tidak sepatutnya orang Islam itu melupakannya, melupakan orang yang pernah berbuat baik kepadanya meskipun sesaat. Apalagi kalau kamu sudah 6 tahun 24 jam di sini terus lupa, itu fajir. Itu wal fajaratu ghasyasah. Orang yang fajir itu adalah orang yang pengkhianat. Hanya mencari kepentingan, mengorbankan orang lain. Maka harus dipraktekkan, diperhatikan. Kamu sakit atau pura-pura sakit hanya menghindari piket, nah, itu sebenarnya menyusahkan orang. Itu pengkhianat. Hati-hati itu, orang-orang yang berprestasi terkadang tidak peka dalam masalah kesetiaan. Orang-orang yang berprestasi itu sering, saya dulu sempat sebel jadi orang pinter itu. Padahal ya saya jarang dapat nilai jelek. Ada pelajaran-pelajaran tertentu jelek ya. Dulu ada namanya ilmu falak. Itu satu kelas itu hampir semuanya dapat nilai 3. Bikin tanggalan gitu, cari ya. Ngitung. Tapi sempat saya sebel sama orang-orang pinter. Enggak, saya juga malas belajar. Alasan. Karena saya lihat kok orang pinter itu kok banyak alasan ya. Hakim pinternya itu bisa alasan ya. Kalau saya perhatikan orang-orang bodoh itu ya, itu tadi orang bodoh itu mau alasan aja udah nggak bisa. Umpamanya 3 orang berbuat salah itu, yang bodoh ini jadi bantalan, dia nggak bisa iya gitu aja. Akhirnya dia yang paling berat. Itu ghosasah. Tipe-tipe orang yang mengorbankan orang lain. Hati-hati ya, mengorbankan orang lain, mencari kenikmatan sendiri. Akhirnya bikin orang repot. Termasuk itu, orang lain nunggu, harinya kamu saja ini tahdir nggak selesai, nggak datang-datang yang ditunggu kamu. Kamu udah di sana lelet ini, udah tahu ditunggu, biarin. Itu cari enaknya sendiri, mengorbankan banyak orang. Itu ghosasah, termasuk ciri-ciri ghosasah. Kalau giliran enak, dia cari minta yang paling enak. Lauk itu ditimbang-timbang ya. Tempe dulu sama-sama 1, ya kan? Dilihat mana ya yang lebih. Ya Allah. Dicari yang lebih kecil, yang besar itu kasihkan yang lain. Kalau perlu itu punya kamu, kasihkan aja semua. Supaya membunuh sifat ghosasah, ya. Man ghossana wa laisa minna. Ghosa itu, ghis itu berdosa besar. Kalau ada istilah laisa minna itu dosa besar. Man ghossana laisa minna. Wa idza ma talabtal ilma fala takhjal min kalimat Allahu a'lam. Kalau kamu sedang mencari ilmu, udah tahu, udah belajar, banyak tahu ilmu, jangan pernah merasa gengsi untuk mengucapkan Allahu a'lam. Itu lebih ringan. Fa inna min ilmil mar'i ayyakula lima la ya'lamu Allahu a'lam. Karena termasuk tanda orang itu berilmu, kalau dia tidak tahu dia mengatakan Allahu a'lam. Kalau dia nggak tahu, ngotot dia jawab, itu pertanda dia orang bodoh. Wa ajra'ukum 'alal futya ajra'ukum 'alan nar. Orang yang paling berani berfatwa, menjawab pertanyaan, itu adalah orang yang paling
berani untuk masuk neraka. Kecuali kalau ujian ya, ujian kamu jawab semua itu. Jangan wallahu a'lam semua. Wallahu a'lam. Nanti akan dikoreksi kan, yang keliru itu. Keliru. Fa inna min ilmi lidza fa innal ladzi yuftin nas fi kulli ma yastaftunahu fihi majnun. Maka orang kalau ditanya, setiap ditanya dia jawab, itu orang gila. Orang setiap minta fatwa kepada dia, kok dia bisa dapat memberikan fatwa, itu orang gila. Dol, saraf takutnya khosyahnya itu sudah dol. Wadzalika li'annal ilma salasah, karena ilmu itu ada 3. Kitabun natik wa sunnatun madiyah wala adri. Ilmu itu ada 3. Al-Quran, sunnah. Kalau nggak ada di Al-Quran dan sunnah, kamu nggak temukan jawabannya, la adri. Semuanya ada jawabannya di dalam Al-Quran dan sunnah, baik secara langsung atau secara kaidah umum, secara kias atau yang lainnya. Ada cara-cara yang kalau kamu tidak tahu ayatnya, nasnya, tidak tahu kaidah umumnya, tidak ada kiasnya, tidak ada, berdasarkan itu kamu nggak tahu, jawabannya la adri. Fa'ahkim awwala thulutsaini. Maka kokohkanlah pengetahuanmu terhadap yang 2/3 tadi, Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah itu kamu juga belajar cara istinbat, ada usul fikih, ada qawaid fiqhiyah, ada maqasidus syariah, ada nahwu, ada sorof dan seterusnya. Ilmu untuk memahami. Apa yang tidak ada nasnya, ada mungkin isyarat-isyaratnya, ada mungkin padanan-padanannya. Kalau kamu nggak nyampe ilmunya, bilang la adri, itu ilmu. Kalau nggak tahu ini, nggak tahu itu, kamu jawab, itu bodoh berarti. Wa ta'allam la adri wa la tata'allam adri. Belajarlah untuk mengucapkan la adri, tidak tahu. Jangan belajar adri, jangan belajar untuk mengatakan saya tahu. Fa innaka in qulta la adri 'allamuka hatta tadri. Kalau kamu mengatakan saya tidak tahu, orang akan mengajari kamu sampai kamu tahu. Wa in qulta adri, kalau kamu bilang saya tahu, sa'aluka hatta la tadri. Mereka akan bertanya kepadamu sampai kamu tidak tahu. Wa sadaqa Rasuluna sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kala bisi thawbaizur. Orang yang bergaya dengan sesuatu yang dia tidak miliki, maka dia itu seperti orang yang mengenakan 2 pakaian palsu. Itu tadi ya, bedanya dengan al-mutasyabih. Mutasyabih itu yang artinya saya kalau suka terhadap sekelompok orang tertentu, itu terkadang secara tidak sadar gaya bicaranya kan ikut-ikutan, ya kan? Itu tanda saya suka. Saya berharap saya dikumpulkan di akhirat dengan dia. Itu. Tapi kalau bukan karena suka, supaya saya mendapatkan penghormatan sebagaimana yang didapatkan oleh orang itu. Oh, orang kayak seperti itu, orang kalau berlagak itu dihormati ya, bisa nyuruh, ya kan? Pemimpin itu kan bisa nyuruh, bisa ngukum, dihormati. Saya juga harus bisa nyuruh, bisa ngukum. Padahal dia bukan pemimpin, dia bisa berfatwa, dihormati. Saya juga berfatwa. Itu al-mutasyabbi' bima lam yu'ta. Nah, kalau kamu nggak bisa berfatwa, kamu lihat gaya cara makannya, cara berjalannya, tidurnya, mungkin tempat-tempat yang dia sukai gitu. Paling orang pintar kan tempat-tempat yang di situ disukai malaikat, ya kan? Kalau orang-orang yang fajir itu tempatnya sering mundar-mandir ke tempat-tempat yang disukai setan, ya kan? Nah, mungkin kamu nggak tahu ilmunya, tapi
barangkali kamu dapat keberkahan dari ilmunya orang itu. Wala yubda ayyuftadah amruhu, dan pasti lambat laun dia akan tersingkap, kelihatan bodohnya. Kamu kalau pinternya itu abal-abalan, imitasi, lama-lama akan ketahuan ternyata bodoh. Beda dengan orang yang emasnya itu asli, orang yang ilmunya itu asli, khosyah. Oleh karena itu harus dibedakan antara al-mutasyabih dengan al-mutasyabih. Kamu berlagaklah seperti ustadz dalam kebaikannya gitu. Ustadz itu ada kebaikannya, tapi jangan berlagak seperti ustadz yang terkenal supaya kamu mendapatkan penghormatan yang sama. Supaya dianggap sama dia. Itu keliru. Walaisa kullu ma ulima yuqal. Orang kalaupun tahu pun tidak mesti setiap yang dia tahu itu mesti dia ucapkan. Karena haditsun nas ala qadri ukulihim. Kadang orang itu salah faham. Fakunu hukama, maka jadilah orang-orang yang bijak. Berbicara pada sesuatu yang kamu tahu dan pada waktu dan tempat yang kamu tahu bahwa itu akan melahirkan kebaikan. Kamu meskipun benar, apa yang kamu ajarkan, kamu pelajari di kelas 6, ilmu fikih, ilmu akidah. Kalau kamu ajarkan waktu kamu ngajar TK, itu nggak tepat, bener nggak? Pening dia, nggak mau ikut ngaji. Ya kalau TK itu mungkin ngajinya sedikit, nyanyinya banyak, ya kan? Kalau kamu pengennya begitu, ya itu TK. Udah kelas 6, ngajinya sedikit, nyanyinya banyak. Itu ada seni, bagian kesantrian tuh harus tahu tuh. Nasyid itu ada takarannya, ada dosisnya. Kalau orang kok suka terus pengennya nasyid terus, itu stres, jangan dituruti. Ya, dia hanya sesekali, gitu. Sesekali kayak garam. Kalau kamu lebih makan satu piring banyak garamnya daripada nasinya, kamu itu stres. Ya, garamnya itu sedikit saja. Dan itu takarannya berbeda-beda. Itu harus tahu. Haditsun nasa bima ya'rifun atuhibbuna ayyukadzaballahu wa rasuluhu. Berbicaralah kepada manusia yang kira-kira dapat mereka fahami. Bukan hanya sekedar kamu yang ucapkan kamu itu benar, tapi kira-kira ditangkap secara benar apa tidak sama yang mendengarkan ucapan kamu itu. Kalau ditangkap, kira-kira ditangkap akan rawan ditangkap secara keliru, jangan kamu kasih tahu dia. Orang yang malas terus kamu kasih dalil-dalil tentang kesabaran dan tawakal, itu tambah malas dia. Tawakal ya kan, takdir ya kan, udah malas, dia bilang pokoknya semuanya itu adalah kehendak Allah, gak ada. Tambah malas dia. Orang yang punya semangat itu terus kemudian orang yang cenderung sombong dan lain-lain, ujub, kemudian ditambahin dengan dalil-dalil tentang keseriusan, kesungguhan, itu terkadang akan menimbulkan penyakit yang lebih parah. Itu kesantrian harus tahu. Ya. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan gara-gara ucapan kamu itu yang disalahfahami? Fama anta bimuhadditsin qauman hadisan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Karena tidaklah kamu mengucapkan berbicara kepada satu kaum membicarakan satu permasalahan yang akalnya nggak nyampe,
pemahamannya nggak nyampe, yang nggak mereka pahami, kecuali apa yang kamu ucapkan itu akan menjadi apa namanya, menjadi menyesatkan bagi sebagian dari mereka. Dikit lagi. Fa in husda say'an minal ilmi fasunhu anil mubtadzalati jami'iha. Kalau kamu dapatkan ilmu, maka jagalah kemuliaan ilmu itu dari hal-hal yang tidak patut, tidak sopan. Orang berilmu itu ya beda dengan orang yang bodoh. Ya, orang yang bodoh. Semua hal yang tidak patut, tidak sopan, itu jangan kamu lakukan. Karena orang yang berilmu itu dia harus semakin tahu tentang kesopanan. Ya, berpakaian bersih. Sepatutnya orang kalau pakaian itu dicuci maksimal 3 hari sekali misalkan. Jangan sampai seminggu, sebulan nggak dicuci. Atau yang lain-lain. Orang berilmu malas, kemproh. Falau anna ahlal ilmi sonuhu sonahum walau azzamuhu fin nufusi la'uzima. Kalau orang yang berilmu itu menjaga kemuliaan ilmu, pasti mereka akan dijaga oleh ilmu. Ilmu itu akan menjaga kemuliaan mereka. Seandainya mereka memuliakannya, di dalam hati mereka itu memuliakannya, pasti ilmu itu juga akan memuliakannya. Sama ya. Wa idza kanat zakatu ma ta'allamtahu bassahu wal amala bihi fashammir an sa'idika litabda al amala. Kalau zakatnya ilmu yang kamu pelajari itu adalah mengamalkannya dan menyebarkannya, menyebarkan dan mengamalkan itu adalah zakatnya ilmu. Kalau nggak kamu amalkan, nggak kamu sebarkan, itu berarti belum kamu tunaikan zakatnya. Fasammir an sa'idika litabda al amal. Maka ketika kamu dapat ilmu, maka bersiap-siaplah untuk mengamalkannya. Kalau tidak kamu zakati, maka tidak mendatangkan keberkahan. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.